siapa mau. Ya, namanya politik ya. Loh, ternyata. Menarik, manuver-manuvernya apalagi semakin mendekati pendaftaran ini kan. Langsung saja kalau begitulah kita bahas bersama dengan analis komunikasi politik, ada Chief Effendi Ghazali. Selamat pagi. Pagi, Maria, Selamat pagi. Bayu. Dan juga analis politik kami, Bang Hendri Satria. Selamat pagi, Bang. Jumpa lagi nih. Selamat pagi. Duet banget pagi. Kita ngobrol cantik ya pagi hari ini. Cantik nggak nih Ari? Aku doang nih, mohon maaf. Nah, langsung saja kalau begitulah. Mohon maaf, orang udah beneran kok. Bang Hensat cantik kan? Iya, makanya emang bener gitu. Dia nggak usah mohon maaf. Kita maklumi aja, kita maklumi ya. Jarang ada yang muji dia soalnya. Sayang netizen ini. Oh, ini berdua ini kan sayangan netizen kan? Itu dia, lagi Namanya berdua. top list ya. Nomor 2. Yang menarik kalau kita lihat begitu ya, politikus senior PD Perjuangan sowan ke Pak Prabowo yang merupakan bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Langsung saja sesuai dengan judul kita, kader PDIP menyeberang, melawan atau bawa pesan ini Bang Hensat? Jadi kalau saya melihat ini, Mas Budiman Sujatmiko kan memang citranya itu aktivis, berseberangan dengan Pak Prabowo. Ini orang pinter ini, Budiman Sujatmiko ini. Orang yang saya tahu persis, sampai hari ini tuh masih seneng baca buku. Gitu. Nah, karena dia banyak baca buku, jadi dia update semua tuh. Tapi pada saat dia bertemu dengan Pak Prabowo, pertanyaan saya yang terbesar adalah, ini disuruh Bu Mega atau disuruh Pak Jokowi? Kok disuruh? Pasti bawa pesan. Loh ya, dia kan kader PDI Perjuangan. Masa dia ngacir sendiri gitu? Terus yang kedua, nih komisaris BUMN, pasti ada yang nyuruh juga, kan atasannya ada. Menteri sama presiden gitu. Nah, tapi kalau saya lihat Mas Budiman terakhir-terakhir ini ya, dia memang walaupun beberapa kali tertangkap kamera bersama Ibu Mega, terutama di acara desa, tapi secara gestur dia ini lebih dekat ke Pak Jokowi dan Mas Gibran, gitu ya. Sehingga di awal ini ya, mudah-mudahan kan ada penjelasan selanjutnya. Makanya saya bilang di awal ini, saya kok melihatnya ini diminta oleh Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo. Alasannya dua. Yang pertama, sambutannya begitu meriah, gitu ya. Banyak yang nyebut ya. Itu Komplit komplit. Lengkap ya. Ada sekjen, ada Pak Iya. Hasim. Kemudian yang kedua, terlihat sekali Mas Budiman tidak ingin menyakiti Pak Prabowo. Jadi dipuji aja sepanjang pidato itu kan. Begitupun juga Pak Prabowo. Dan dia agak merunduk loh salamannya. Hal yang tidak terjadi dan belum pernah kita lihat dari seorang Budiman ke Pak Prabowo. Termasuk waktu di 2019 Ya, kan, jarak, beberapa ya. hal-hal seperti itu. Jadi kalau judulnya adalah menyeberang melawan atau membawa pesan gitu ya, saya lebih memilih membawa pesan. Tapi pesannya sangat mungkin bukan dari PDI Perjuangan tapi dari istana. Meskipun juga kita tahu betul bahwa Budiman Sujatmiko ini juga orang terdekat dari Bu Mega. Orang terdekat Bu Mega Mbak Puan. Oh iya jelas, secara makanya, biologis. dia dekat. Maksud saya dekat itu dalam artian di beberapa event, termasuk event desa dia ada. Kemudian sempat juga empat mata dengan Ibu Mega. Tapi kalau dalam hal ini kelihatannya lebih ingin menunjukkan citra bahwa Pak Prabowo itu tidak lagi tersangkut kasus misalnya HAM berat. Jadi hubungannya dengan endorsement Pak Jokowi ke Pak Prabowo, begitu? Iya, endorsement Pak Jokowi ke Pak Prabowo lewat Budiman, karena Budiman adalah Aktivis HAM ya. aktivis HAM Ya. dan ini apa namanya, maskotnya, Ya. gitu ya. Kan banyak juga aktivis-aktivis eranya Mas Budiman, ex-PRD yang sudah jadi anggota DPR, sudah jadi masuk ke pemerintahan, ada Pak Wamen juga Ya. baru-baru ini kan. Tapi dia ini maskot. Kalau sampai dia ketemu Pak Prabowo, Melunturkan berbagai sejarah. maka suara-suara tentang Prabowo pelanggar HAM, misalnya yang disuarakan oleh teman-teman IKOHI ya, orang hilang gitu, Ikatan Keluarga Orang Hilang kalau saya nggak salah namanya, itu ya masyarakat akan melihat, lah itu Budiman aja udah ketemu Pak Prabowo, berarti udah nggak ada. Oke, membawa pesan ya kalau Bang Hensat yang Ya. melihatnya. Bang Ege? Membawa pesan dari istana loh, Ya. kalau kata Hensat ya. Menguatkan endorsement Jokowi kepada Prabowo. Karena itu harus supaya apa kabar Indonesia pagi ini cantik, harus segera diimbangi bahwa dari kubu yang satu lagi bilang nggak masalah, Nah. kata Pak Ganjar, kami tetap solid, Iya. gitu ya, supaya, dan kemudian kita lihat
bahkan sudah disiapkan desain baju. Ada yang pakai di sini saya lihat tadi. Iya, ada kameramen kami pakai, tapi nggak tahu hitam ya, ya. setiap hari Rabu. Jadi artinya, dan kemarin saya jalan di Jawa Barat, sudah banyak poster-poster. Putih hitam. Bukan, Oh, Ganjar bukan. dengan Pak Jokowi. Oh. Bahwa Ganjar lah penerus Jokowi. Ini supaya imbang ini. Nah, baru saya masuk ke simbol. Menariknya, saya melihat bahwa ada kata kapal atau perahu yang disampaikan baik oleh Effendi Simbolon dalam episode sebelumnya dan juga oleh Budiman Sujatmiko. Ini dua-duanya episode ini berakhir dengan pemanggilan ini ke, Iya. ke DPP. kantor pusat Ya, DPPD. Nah, tepatnya itu supaya jangan salah, Budiman Sujatmiko tadi mungkin ada juga di layar, kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, paham geopolitik, paham sejarah. Ingat loh, Effendi Simbolon sebelumnya menggunakan kata nahkoda. Korda. Nahkoda. Jadi ini mau tidak mau membuat orang jadi berpikir tentang capres. Ini memang desain. Ya desainnya kata Henry Satrio yang dicintai netizen sana. Kalau saya ingin mengatakan begini, begitu ada kata kapal, perahu, nahkoda, maka ada dua hal yang harus segera kita ingat. Satu, ini dulu selain teori pilihan tengah, teori jalan tengah, ada teori kapal pindah loh. Dalam komunikasi politik, yaitu Pak Harto pada waktu itu atau pemerintahan Orde Baru tiba-tiba bisa kemudian menjadi rapuh karena ada 14 menteri mendadak pindah kapal. Ya, Oke. Clinton misalnya itu terselamatkan pada sisi lain karena ada 3 dari Partai Republik yang Pindah. bukan pindah, dia abstain, tidak memilih untuk mengimpeach dia. Kalau 3 ini impeach, Clinton Selesai. menjadi selesai gitu. Jadi soal pindah memindah kapal ini menjadi penting. Nah ini kebetulan sudah ada 2. Tapi seterang itu kah cluenya? Apanya? Bang Effendi? Seterang itu cluenya. Kalau menurut dia terang sekali. Kalau menurut Bang menurut Effendi saya, nanti kan ini ujungnya pasti dipanggil. DPP lagi. Nah, nanti lalu akan menyebutkan bahwa ini pribadi. Bahkan ada kritik-kritikan yang disampaikan di dalam masih belum clear. Kalau mau clear, cluenya kapan? 28 Oktober 2023 sampai 10 Februari 2024. Karena bukan itu. Orang itu menjadi harus berkampanye. Untuk siapa kan? Ya. Nanti kita Ya. bisa lihat Effendi Simbolon jadi berkampanye untuk siapa, Mas Budiman jadi Ya. berkampanye untuk siapa. Tapi betul, pertemuan itu luar biasa. Simbol-simbol tadi masuk semua. Itu pertemuan-pertemuan itu juga menegaskan sekali lagi ke Bang Ege ya. Ya. Teori pindah kapal itu udah ya terjawab ya. Baru dua. Baru dua. Berarti Kalau ada Itu lagi. yang nampak di depan. Hah? Kita kan nggak tahu di dalamnya saya kan nggak mau seperti apa. melihat yang nggak nampak, karena saya bukan ahli uka-uka gitu ya. Tapi ini tanda-tanda yang kurang baik. Nggak apa-apa kan, walaupun ini ditonton oleh kubu yang manapun, ini tanda-tanda yang kurang baik. Karena ada teori kapal pindah itu. Pernah terjadi pada waktu Clinton selamat, sebaliknya pada masa Bapak Orde Baru, itu jadi nggak selamat. Nah, Oke. ini kan pelan-pelan, terang-terangannya nanti di 28 November setelah pendaftaran ya. 19 Oktober sampai 25 November, 28 November mulai kampanye sampai 10 Februari 2024. Siapa berkampanye untuk apa? Termasuk Pak Jokowi loh. Ya. Pada masa itu saya bayangkan Pak Jokowi pakai baju putih hitam-hitam berkampanye buat Ganjar, Ganjar. ya kan? Nggak tahu saya kalau ada perkembangan-perkembangan lain. Nanti kita ngobrol lagi ya, nggak tahunya ya. Iya. Kita jeda dulu, nanti ngobrol cantiknya masih lanjut ya sama Bang Ege sama Bang Ege ya.